Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yesus, kita berada di tiap-tiap rumah untuk merespon kemurahan-Nya dan mendasari aktivitas hidup di Usbu Baru dengan beribadah. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Majelis jemaat mengucapkan selamat bersukacita atas hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu yang lalu. Tuhan Yesus senantiasa melimpahi saudara-saudara dengan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan. 2. Informasi pelayanan. A. Ibadah pagi ini, Minggu 2 Agustus 2020 dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Bulohroy. Bacaan Alkitab, Kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 hingga ayat 32, dan nyanyian persiapan setelah lonceng 3 kali dibunyikan, 2 Sahabat Lama nomor 3 ayat 1. B. Sekolah Minggu akan ditandai dengan bunyi lonceng pada jam 10.00 WIB berlangsung di setiap rumah. C. Ibadah anak dan remaja akan berlangsung pada hari Minggu 9 Agustus 2020 pada jam 10.00 WIB melalui streaming. D. Pelaksanaan pendidikan katekisasi mulai hari ini, Minggu 2 Agustus 2020 dengan pengaturan sebagai berikut. Sektor Ebenezer jam 15.00 WIB atau jam 3 sore bertempat di gedung Gereja Immanuel. Sektor Gilgal bertempat di lantai 1 Gereja Immanuel jam 15.00 WIB atau jam 3 sore. Sektor Sion bertempat di gedung Gereja Immanuel jam 17.00 WIB atau jam 5 sore. Sektor Petra, Maranatha dan Betabara bertempat di lantai 1 Gereja Immanuel jam 17.00 WIB atau jam 5 sore. E. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel OSM pada hari Selasa 4 Agustus 2020, yaitu Saudara Valentino Atihuta dan Saudari Mervin Mahakena, dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Rarsina. Hari Kamis 6 Agustus 2020, yaitu Saudara Justin Sapteno dan Saudari Erlin Tahapari, dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Atihuta. Penggembalaan pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB bertempat di lantai 1 Gereja Immanuel. Hari Sabtu 8 Agustus 2020, yaitu Saudara Bari Linggi dan Saudari Ifrianti Kartika Kisina, dilayani oleh Pendeta Nyonya Elni Kumahwa. Penggembalaan pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB bertempat di lantai 1 Gereja Immanuel. F. Kami mohon perhatian jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakanlah suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah sekaligus lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. 3. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan, terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui Tangguh Merah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini.
Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya D.A. Atiwita Dias, Ketua, Penatua KDJ Venjalang, Sekretaris. Jemaat dipersilakan berdiri dan sama-sama kita melakukan nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 3 ayatnya yang pertama. Dengan Tuhanku kau panggil mata. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, serta menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Damai sejahtera Allah menyertai keluarga kita. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita angkat pujian nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 11 ayat 1. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Yesus, Juru Selamat kami, datanglah mata kami, mata kami berharap padamu, hati dan pikiran kami berharap pada kuasa kebangkitan-Mu. Dalam masa ini, ajarkanlah kami memahami bahwa rumah menjadi tempat berlindung dan berdiam, serta rumah damai sejahtera dan kehidupan yang penuh kasih sayang dengan sesama. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, jadilah kehendak. Nyanyian Dua Sahabat Lama 164 ayat 1. Thank you.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian 5 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-32. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, di saat ini kami akan membacakan firman. Kami mohon Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan dibacakan benar-benar menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberikan nama Set kepadanya. Umur Adam setelah diperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakan Emos, dan Set masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 900 tahun, 12 tahun ia lalu mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan, dan Enos masih hidup 800 tahun, 15 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalalel, ia hidup memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 60 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun. Setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok, dan Yared masih hidup 800 tahun. Setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 960 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur
360 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Metusalah masih hidup 780 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dan pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 770 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Sampai sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Setiap keluarga dalam masyarakat memiliki garis keturunan atau silsilah. Maksudnya supaya sampai kapanpun dan dimanapun relasi hidup keluarga tidak terputus karena dijaga dengan baik. Namun begitu banyak orang malah tidak mengenal anggota keluarganya sendiri dengan berbagai alasan. Akibat tidak pernah bertemu sebab terpisah jauh, atau mungkin sejak awal tidak pernah diperkenalkan orang tua mereka. Paling tidak dengan mengenal anggota keluarga besar, kita dapat bertegur sapa saat tidak sengaja bertemu di jalan atau kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Disitulah pentingnya pemahaman silsilah keluarga, khususnya sebagai generasi muda sekarang ini. Saat ini banyak anak-anak muda yang sudah putus hubungan dengan generasi yang lebih tua atau yang sudah jauh. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Tentunya diharapkan supaya ada pengenalan silsilah keluarga oleh orang-orang dewasa atau orang tua kepada anak-anak mereka sejak kecil, supaya mereka semakin mengenal nilai-nilai hidup maupun tradisi yang dipupuk dalam hidup mereka. Nilai-nilai tersebut akan dimaknai dan diaplikasikan dalam hidup mereka. Minimnya pengetahuan akan silsilah keluarga juga berdampak pada lemahnya relasi yang terjalin antar individu keluarga besar. Padahal ikatan kekerabatan sangat penting untuk memperkaya jaringan dan lingkar hubungan dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Israel kuno sangat menekankan pentingnya nenek moyang mereka. Alkitab mencatat daftar keturunan atau silsilah keluarga agar asal-usul dan arti penting keluarga itu dapat ditelusuri. Kitab Kejadian mendaftar setiap kepala keluarga dari Adam sampai Nuh, dan dari Nuh sampai keturunan ketiga anaknya yaitu Sem, Ham, Yafet. Dan
1 sampai 32. Yang terbagi atas dua bagian, yaitu ayat 1 sampai ayat 2 menekankan beberapa gagasan mendasar tentang penciptaan manusia, dan ayat 3 sampai 32 berisikan tentang silsilah Adam sampai Nuh. Dengan dipandu tema bulanan menjaga citra Allah di tengah masyarakat, dan tema mingguan menjadi rupa Allah dalam iman dan karya. Dari Alkitab yang adalah firman Tuhan, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai dengan rupanya sendiri. Apa maksud dari pernyataan ini? Tentu pernyataan ini sangat bermakna bagi kita sebagai manusia, bahwa kita manusia mempunyai rupa yang sama dengan rupa Allah. Maka sifat maupun karakter hidup kita menyerupai sifat hidup Allah bila dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bukan itu saja yang dipahami oleh kita manusia, akan tetapi jauh lebih dalam bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Sebab pada manusia Allah memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga, merawat, memelihara bumi ini dengan semua makhluk ciptaan yang ada di dalamnya. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut dengan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bukan ini saja yang diberikan Allah kepada manusia, tetapi juga akal budi dan pikiran untuk mempertahankan hidup dengan membedakan antara yang baik dan yang jahat, dan dapat mengembangkan diri secara baik sebagai rupa Allah di dunia ini. Sebagai manusia ciptaan Allah yang serupa dengannya, maka tidak ada perbedaan di antara mereka. Hidup mereka setara dan sederajat. Selain itu dikatakan juga Allah memberkati mereka dan memberi nama kepadanya, yaitu Adam. Nama yang diberikan Allah kepada manusia itu bukan sekadar nama, sama seperti kita memberikan nama kepada anak-anak kita. Asal dengan nama itu bagus, entah nama dari seorang pemain bola, artis, pembalap, dan sebagainya. Namun nama itu tidak sesuai dengan keberadaan hidup anak kita. Tuhan memberikan nama kepada manusia itu sesuai dengan apa yang Ia harapkan. Tentunya nama Adam artinya tanah liat atau debu, supaya dia tidak menjadi sombong, sekaligus tetap mengingatkan dia secara terus-menerus tentang keterbatasannya yang hampir sama dengan debu itu. Dengan demikian, kita sebagai orang tua harus memberikan nama kepada anak yang benar. Misalnya pada tempat-tempat tertentu, nama orang tua di masa lampau diberikan kembali untuk anak-anak cucu, dengan maksud supaya mereka tetap diingat, dihormati sebagai orang yang berjasa dalam garis keturunan keluarga mereka. Untuk itu, bagian yang kedua dari bacaan kita saat ini, yaitu tentang silsilah yang dimulai dari Adam sampai Nuh. Kalau kita berbicara tentang silsilah, berarti tidak terlepas dari yang namanya kekuasaan dan wibawa atau kemampuan seseorang dalam suatu keluarga. Namun kalau dilihat keterkaitannya dengan bagian
sampai 9 abad. Dalam waktu yang panjang itu dikatakan setelah memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan, lalu mereka meninggal. Itu berarti manusia, baik laki-laki maupun perempuan, namanya manusia, tidak abadi atau tidak kekal. Namun satu hal yang menarik, bahwa masing-masing nama dalam keturunan atau silsilah itu memiliki kesan yang sangat berfungsi bagi generasinya. Dari antara generasi ini, Henokh memiliki keistimewaan hidup dari yang lain, sebab Henokh bergaul dengan Allah. Ayat yang 22 sampai 24. Pergaulan Henokh dengan Allah jauh berbeda dengan kita bergaul dengan sesama manusia kita. Pergaulan kita suka menimbulkan masalah atau pertikaian, tidak setia, tidak jujur, suka iri, dengki, suka cerita orang, muka dan bicara manis, tapi hati rarobang atau hati terbaik. Akan tetapi Henokh tidak seperti itu. Ia selalu berjalan bersama Allah. Artinya hidup tidak pernah jauh dari Allah, selalu setia dan taat kepada Allah. Sebagai wujud dari ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Dan karena itu ia tidak meninggal seperti keturunan yang lain, tetapi ia telah diangkat oleh Allah untuk hidup bersama dengannya. Dapatkah kita hidup sama seperti Henokh yang hidupnya bergaul atau bergantung pada Allah? Kita lebih suka bergaul dan bergantung bagi dunia dan kekuasaannya daripada Allah. Dan karena itu kita tidak bisa menjadi citra Allah di tengah masyarakat dunia ini. Buktinya, setiap kali ada saja tawuran, caci maki, bersumpah, kekerasan, miras, judi, membuktikan kita sudah dikuasai oleh iblis. Rupa kita, hati kita, pikiran, perbuatan kita sudah diperhambakan oleh iblis. Rupa Allah yang dikatakan dalam Alkitab bahwa manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah, telah berubah menjadi serupa dan segambar dengan dunia. Kata-kata, perbuatan, hati, dan pikiran kita tidak lagi menampakkan kemuliaan Allah, tetapi untuk kemuliaan diri sendiri. Apakah dengan demikian kita dapat menjadi rupa Allah dalam iman dan karya? Tentunya tidak, saudara-saudara. Kalau kita mau menjadi rupa Allah dalam iman dan karya, dan sekaligus menjadi citra Allah, maka kita harus berubah dari sekarang sebelum terlambat waktunya. Sebab kita diciptakan bukan segambar dan serupa dengan dunia, tetapi serupa dan segambar dengan Allah. Memang kita ada di dunia, tapi bukan berarti kita berasal dari dunia. Kita berasal dari Allah. Sebagai rupa Allah kita terpanggil untuk melakukan hal-hal yang benar dan terpuji, karena dalam hidup kita ada hidup Allah, ada kata-kata Allah, ada pikiran Allah, ada hati Allah. Semua yang ada pada Allah akan ada dalam hidup kita. Selamat berkarya dalam iman
dan citra Allah bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon umat atas pelayanan firman Tuhan di saat ini, jemaat diundang berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak yang dari Bapa Yesus Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang-orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ada di sana untuk mengadili orang hidup. Aku percaya pada Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, dan sementara persembahan diberikan, kita angkat pujian dari 2 Sabat Lama 32 ayatnya yang pertama. Bilang padaku hari ini barang yang patut kuberi. Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi ini kami datang kepadamu sebagai umat dan pelayan, terlebih khusus dalam jemaat GPM Immanuel OSM. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus boleh memimpin menyertai kami melewati malam yang gelap dan masuk pagi yang indah, sekaligus mempersiapkan diri kami mengambil makna persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah Minggu pagi yang dilaksanakan di tiap-tiap keluarga dan rumah tangga kami umat-Mu, yang merupakan hari yang kedua di bulan yang baru, bulan Agustus 2020. Dengan demikian, kami datang menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di bulan yang baru ini
Kami letakkan semua pergumulan kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan. Kekuatan dan kesehatan kiranya Engkau anugerahkan itu bagi kami sebagai keluarga-keluarga yang selalu menggantungkan seluruh hidup ini hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami usahakan dalam tiap-tiap keluarga rumah tangga untuk memenuhi makan, minum, pakai, pendidikan, bahkan juga biaya-biaya kesehatan jika diperlukan, kami selalu bermohon supaya Engkau berkenan memberkati semuanya. Kami juga datang pada Tuhan berdoa, menyerahkan orang-orang yang mengalami tantangan dan penderitaan sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Sakit apapun yang mereka alami, terlebih khusus terkena wabah corona, kami berdoa minta Tuhan Yesus, Engkau berkenan menjaga, memelihara, bahkan memulihkan dan menyembuhkan kami semua dari penderitaan sakit. Dan kami percaya bahwa Engkau mempergunakan tangan-tangan dokter, para medis, dan relawan untuk bekerja secara luar biasa untuk mengatasi tertularnya virus ini dalam kehidupan kami sebagai masyarakat maupun umat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa minta supaya mereka dikuatkan, memiliki pikiran yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Sebab jika Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, maka percuma seluruh usaha dan kerja mereka dalam mengatasi berbagai penyakit yang melanda kehidupan ini. Bapa yang di surga, di saat ini kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami di tingkat pusat, Provinsi Maluku, Kota Ambon dan sekitarnya. Mereka adalah perwakilan Allah di tengah-tengah dunia ini, dan oleh karena itu bijaksanakanlah mereka ya Tuhan dalam melihat dan mengatasi keadaan virus corona yang mewabah di tengah-tengah dunia Indonesia, Maluku, Ambon secara khusus. Bapa di surga, kami juga mohon supaya semua yang telah diturunkan berupa aturan-aturan terkait dengan tata cara hidup selama masa virus corona ini, kami mohon supaya kami patuh atau kami taat dan setia kepada perintah-perintah itu, supaya daripadanya mengurangi mewabahnya virus ini, bahkan bisa mematikannya sehingga dia tidak menyebar untuk menambah waktu yang panjang dalam hidup ini, bahkan juga mengakibatkan kami tidak bisa bekerja dengan baik. Sebab akibat dari virus ini kami tidak bisa bekerja dengan baik, semua dirumahkan. Anak-anak kami juga dengan pergumulan pendidikan, semuanya dirumahkan. Dan oleh sebab itu kami bermohon agar dapat diatasi dengan baik lewat setiap doa dan pergumulan, tetapi juga taat asas pada semua yang diturunkan demi kebaikan hidup ini. Ya Allah Tuhan, Bapa yang di sorga, kami juga berdoa bagi gereja di tengah-tengah dunia, di Indonesia, Maluku, terlebih khusus gereja Protestan Maluku, pimpinan-pimpinan kami di tingkat sinode, di tingkat klasis, bahkan di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka bisa melayani
pendeta jemaat, penatua diaken, tua gama dan seluruh perangkat pelayan yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kami supaya dengan pelayanan kami, jemaat ini dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga memberkati kami sebagai para pelayan ini dengan tugas-tugas pelayanan pergumulan yang dibawakan di setiap saat, menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan jemaat dari waktu ke waktu. Kami percaya bahwa setiap doa yang dinaikkan, Tuhan berkenan mendengar dan menjawab. Yang memangnya kami yakin tidak selamanya setiap doa yang dinaikkan itu langsung dijawab oleh Tuhan, tetapi ada proses waktu yang Tuhan anugerahkan supaya setiap orang bisa mengerti dan memahami kehidupan mereka. Mereka bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan hidup yang lama dan menuju pada suatu kehidupan yang baru. Bapa di sorga, kami serahkan semua ini kepada Tuhan, sebab kami percaya Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Bahkan dalam ibadah ini, kebenaran firman Tuhan telah kami baca, kami dengar secara bersama-sama untuk bagaimana kita hidup sebagai ciptaan Allah sesuai dengan rupa dan gambar Allah. Itu berarti kami harus menampakkan ciri-ciri kehidupan Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia jemaat dan masyarakat. Ya Allah Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih bahwa tanpa disadari pun Tuhan mengingatkan kami untuk bisa mengenang kembali silsilah atau keturunan. Kami ini semuanya hanya satu di dalam Tuhan, dan oleh sebab itu kami harus saling merasakan, saling melayani, saling menopang, dan saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling menghancurkan dan membinasakan. Itu berarti kami hidup di luar Tuhan. Kami hidup di dalam dunia dan dikuasai oleh dunia. Bapa di sorga, kami mohon pertolongan Tuhan untuk segala sesuatu yang kami mintakan dalam setiap nafasan doa, dari waktu ke waktu sampai pada hari ini, di saat ini dalam ibadah minggu pagi ini, kami selalu meminta pertolongan Tuhan. Dan kami juga bersyukur di tengah-tengah persoalan virus corona, kami bisa bekerja dan mendapat berkat-berkat Tuhan, dan kami tidak menggunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kami juga datang dalam rasa syukur kami mempersembahkan itu kepada Tuhan dari tiap-tiap keluarga dan rumah-rumah tangga umat Tuhan. Dan oleh karena itu kami mohon Tuhan tolong terima dan berkati semua pemberian syukur ini, sehingga tidak berkekurangan dalam keluarga-keluarga kami umat, tetapi akan semakin berlimpah ruah berkat Tuhan dalam hidup ini. Bapa di sorga, terima kasih dalam ibadah pagi ini berbagai komponen yang turut terlibat dalam menopang jalannya ibadah minggu di pagi ini, baik kami sebagai para pelayan, baik kami sebagai paduan trompet, kantoria, baik kami sebagai tim website, kami sebagai pemandu Infokus, dan Bapak Arter Metepohi dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang oleh karena pelayanan ini yang harus meninggalkan pekerjaannya di kantor. Tuhan Yesus juga tolong memberkati supaya berkat-berkat Tuhan tidak pernah
berlalu dalam hidup ini, tapi berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Doa ini kami persembahkan kepada-Mu, dan kami mohon Tuhan tolong dengar dan menjawab semuanya ini, bukan karena kehendak kami manusia, tapi karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu atas doa kami di saat ini. Jika ada yang salah dan tidak berkenan di mata Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami dan sempurnakanlah semua itu dalam kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mau mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa-dosa, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita sama-sama menyanyi puji Tuhan, 2 Sahabat Lama nomor 14 ayat 1. Penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Demikian saudara-saudara jemaat, ibadah minggu pagi yang kita laksanakan di saat ini boleh selesai. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, selamat memasuki hari Minggu dan bulan Agustus, bulan yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, Shalom.